Halo semuanya, hai. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Stay safe, stay healthy. Dan kali ini gue itu pengen cerita tentang apa aja yang gue lakuin dulu sambil gue nunggu wisuda gue. Dan ini adalah 7 hal atau 7 kegiatan yang menurut gue seru. Terus ada juga yang bisa earning money dari sana. So, apa aja itu? Let's get started. Yang pertama gue lakuin itu adalah liburan. Gue itu, kita go back dulu ya. Gue tuh nungguin wisuda tuh 6 bulan. Jadi gue selesai sidang itu Februari akhir. Dan wisuda gue itu Agustus akhir. Jadi komplit 6 bulan. Hal yang pertama menurut gue yang pas lah ya untuk nyenengin diri badan ini setelah kita berjuang habis-habisan di skripsi dan sidang itu ada liburan. Jadi gue 2 kali liburan waktu itu. Gue pertama liburan solo traveler dan akhirnya yang kedua gue liburan bareng temen-temen gue. Nah pas gue liburan itu gue nggak bener-bener cuma liburan doang, tapi gue juga bawa laptop. Terus gue ngelamar kerjaan. Maksudnya buat apa? Biar nanti setelah gue liburan itu nggak lama nunggunya untuk bisa mulai kerja atau mulai magang lah. Pas itu gue fokusnya udah mulai ke magang, maksudnya karena gini, gue kan ibarat kalau kata dosen gue tuh kayak telur yang baru banget netes gitu. Jadi bener-bener baru banget di dunia kerja dan yang pas itu magang dulu. Nanti kalau magang udah keterima, jangan berhenti di situ juga, tapi tetap nyari pekerjaan yang lebih baik kayak gitu. Tapi sekarang ini kan lagi pandemi kayak gini ya, kita nggak tahu sampai kapan COVID ini selesai. Jadi menurut gue kalian bisa coba nih liburan virtual. Atau kalau kalian mau tetap liburan yang nggak virtual ya harus nyiapin PCR segala macam, surat vaksin, sertifikat seperti itu. Gue dapet info dari temen gue ada yang liburan virtual itu dia bayar 5 euro karena dia milihnya di luar negeri ya, di Eropa. Jadi cuman kayaknya sih by Zoom deh. Hari Sabtu. Jadi setelah bayar nanti bisa login ke situ, melihat apa yang orang itu rasain. Jadi pasti ada jalan biar nyenengin diri, biar refresh mind juga. Yang kedua, kalian bisa tanya nih ke dosen kalian, Bapak Ibu, ada nggak lowongan jadi asisten dosen? Saya bisa belajar, maksudnya saya mau belajar. Terus kalaupun nggak ada, mungkin ada lowongan magang untuk staf akademiknya atau staf administrasi ya, atau staf promosi yang di bawah, seperti itu. Pasti ada sih, karena mereka juga udah kenal kalian kan, terus pasti diberi jalan, karena nggak anak baru nih, nggak dari luar. Mereka juga udah tahu kemampuan kalian seperti apa. Kalau menurut gue sih di kampus sendiri itu kemungkinan untuk keterimanya lebih gede ya. Nah sambil udah keterima nantinya mungkin kalian juga bisa nih pengennya di company yang seperti apa gitu. Jadi nggak nganggur. Kenapa sih nggak nganggur? Karena gini, ketika kalian nganggur itu pikiran-pikiran negatif tuh mulai muncul tuh di situ. Pikiran negatif tuh kayak membandingkan diri dengan orang lain. Terus nanti bisa stres sendiri deh di situ. Jadi menurut gue lebih baik sibuk. Walaupun mungkin uangnya belum begitu ada ya, tapi seenggaknya kita nggak diem di rumah, diem di kamar. Terus selain jadi asdos, kalian juga bisa jadi freelance. Caranya ke website langsung company, banyak banget sih sekarang freelance sih, apalagi lagi pandemi kayak gini mereka butuh tenaga kerja yang nggak harus datang ke kantor, nggak harus datang ke perusahaannya. Jadi di mana aja bisa, intinya kalian kirimin tugasnya, kirimin deadline sepas deadline-nya gitu. Dan digajinya uangnya itu based on pekerjaan yang kalian kirim itu, hasil reportnya, jadi bukan per hari kayak gitu. Lowongan part time juga, kalau lowongan part time sih sekarang online ya mostly, entah itu di perusahaan-perusahaan yang mungkin input data atau apa, itu bisa sih gitu. Nah yang ketiga, menurut gue sih ada beberapa dari kalian yang gue yakin keluarganya punya usaha. Nah, di situ kalian bisa ikutan. Jadi dari proses awal sampai
barang itu diterima customer, itu kalian ikut deh prosesnya, belajar dari sana. Intinya nyibukin diri lah, intinya biar nggak nganggur. Nah, yang selanjutnya itu adalah sertifikasi. Jadi sekarang itu menurut gue yang paling demanding kerja itu tentang digital ya semuanya. Dan salah satu yang menurut gue banyak banget diperluin oleh perusahaan itu adalah SEO. Kalau misalnya kalian S1-nya nggak ada sangkut pautnya dengan SEO, kalian bisa ngambil pelatihan yang nantinya kalian dapat sertifikat. Jadi nambah deh tuh skill kalian, bisa kalian cantumin di CV, nanti CV-nya bisa kemungkinan untuk diterima, dilihat sama HRD itu lebih besar. Karena kalian misal S1-nya International Business gitu, misal aja ya. Terus kalian ikut sertifikasi atau pelatihan SEO atau yang lain yang kalian mau. Jadi ada dua hal nih, gitu kan. Jadi HRD lebih ngelirik kalian daripada yang lain yang nggak ngambil kursus atau sertifikasi misalnya, gitu. Selanjutnya, pasti ada dari kalian yang walaupun pandemi kayak gini masih pengen S2 di luar negeri, gitu kan. Kalian bisa nih sambil nunggu wisuda, kalian mulai prepare untuk bahasanya mungkin lebih dijagoin, atau mungkin di beberapa negara yang kalian tuju tapi bukan bahasa Inggris nih yang sebagai mother tongue-nya mereka ya. Contohnya mungkin Korea atau mungkin di Eropa tuh kan bisa Jerman atau Belanda gitu. Kalian bisa memanfaatkan waktu itu untuk belajar bahasanya sambil ngurus visanya, mungkin translate transkripnya, ijazah dan segala macam gitu. Selanjutnya, gue lihat di sini dulu ya. Lalu ini menurut gue nggak terlalu penting tapi lumayan sih ada benefitnya. Ketemu sama teman-teman lama, bukan teman dari kuliah ya, tapi mungkin dari teman SMA atau mungkin dari SMP. Nah, fungsinya apa? Mungkin dari sana pas kalian ketemu ngobrol lewat Zoom, kalian bisa dapat info, entah itu tentang apapun, mungkin salah satunya info tentang nyari kerja gitu. Gue boleh dong kasih kontaknya dia atau apa segala macam. Nah, kemungkinan itu tuh yang sedang kita cari biar kita nggak lama dapat kerjanya gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah bikin konten YouTube. Itu sih, kalian bisa bikin konten apapun tapi menurut gue yang bermanfaat ya, jangan cuma sekedar gak ada gunanya kayak gitu kan. Ada tuh beberapa ya, kalau menurut gue bikin yang kalian tuh bisa ngasih info ke yang lain, jadi sekalian kalian juga bisa beramal gitu. Kalau orang lain ngambil benefit dari kalian kan kita bisa nabung juga nih untuk kehidupan setelah di dunia ini gitu. Jadi good thing-nya itu walaupun emang YouTube tuh sekarang nggak segampang dulu ya, karena banyak saingannya, terus duitnya juga nggak selancar dulu, banyak kompetitornya. Tapi menurut gue it's fun karena cuma di rumah, kalian nggak kemana. Itu dia kegiatan yang menurut gue fun. Terus kalian juga bisa earning money, intinya nggak nganggur lah gitu. Kalian bisa coba dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.